Fear Street Part 1, 1994. Diadaptasi dari serial misteri karya penulis horor yang sangat terkenal, R. L. Stein. Fear Street Part 1, 1994 merupakan bagian dari Fear Street Trilogy dan merupakan sebuah adaptasi yang baik. Nah, ditayangkannya di Netflix ya guys. Lead role-nya ini adalah sekelompok teenagers tinggal di daerah yang bernama Shady Side di Ohio. Dina adalah seorang gadis yang berusaha move on dari pacarnya, Sam. Nah, dia punya adiknya Josh. Adiknya tuh suka chattingan daripada bersosialisasi seperti layaknya teenagers yang normal. Dia itu juga suka membahas dengan orang asing urban legend Shady Side gitu. Teman Dina, si Cat, dia tuh clever girl dan juga ada Simon. Nah, dia juga muncul di film The Woman in the Window. Jadi mereka berdua tuh berjual narkoba untuk mendapatkan fun agar bisa keluar dari kota Shady Side. Ya, tempat di mana itu adalah source of trouble. Nah, Shady Side juga membuat Dina untuk memutuskan Sam, meskipun terlihat jelas mereka berdua saling mencintai. Jadi intinya di Fear Street Part 1 ini, Shadyside dan Sunnyside adalah dua kota yang sangat berlawanan lah ya. Shadyside itu penuh dengan teror and urban legend. Meanwhile, Sunnyside adalah sebuah city anak-anak rich people yang menganggap anak-anak Shadyside itu perusuh gitu. Nah, malam itu, teenagers dari dua kota ini tuh kan berantem. Akhirnya membuat Sam gak sengaja membangunkan witch atau penyihir yang siap membunuh mereka. Sehingga teror pun dimulai. Film yang gak bisa ditebak. Oke. Orang mikir mungkin ini film hanyalah slasher ya. Tanpa ada hantu-hantunya ataupun kayak ghostnya lah. Tapi salah banget ya. Jadi kita kayak terkecoh dengan story-nya tersebut. Oke. Di opening scene, mungkin kita berpikir, ah, mungkin there's only one killer. Tapi ternyata kita salah ya, dibuat terkecoh lagi. Memang jalan ceritanya agak berbeda dari film slasher yang kebanyakan ya. Memang sangat unik gitu kayak antara slasher tapi juga ada horor-horor ala hantu-hantunya gitu ya. Jadi bisa dibilang cukup unik ceritanya. Untuk dari sisi gore-nya dapet ya, kayak pas aja gitu porsinya, nggak yang too much ataupun you know, udah bener-bener dikasih porsinya masing-masing. Biasanya, di film-film slasher yang pernah sering kita tonton, formula itu pasti sama. Mereka ketakutan lah, karena takutnya mereka nggak bisa kontrol. Akhirnya apa? Mereka berpisah dan ujung-ujungnya koit satu persatu. Oke? Nah, berbeda dengan film Fear Street. Judulnya aja udah Fear Street. Nah, mereka bisa conquer their fear. Oke? Sehingga mereka nggak kayak mati yang kepisah dan konyol gitu. Nah, melihat barisan remaja yang cekatan dan tidak panikan, sehingga gampang ya untuk mendukung mereka tidak berakhir secara tragis. Oke, mereka menyusun nih siasat apa sih yang harus kita lakukan? Karena film ini tuh adalah perpaduan antara slasher dengan horror. Di mana mereka kayak dibunuhnya tuh secara gore ya, tapi ada hantu gitu, ngerti nggak sih? So it's a good combination. Di film ini juga ada romansnya ya. Biasanya kan jarang ya film-film kayak horror thriller gini ada romansnya. Nah itu ada romansnya dan bisa dibilang screen time-nya juga banyak ya. Oke. Dan berani juga nih menampilkan adegan-adegan panas. Ya kan? Karena jarang banget ya kalau film yang berbau horor ada romance yang cukup intens.
dan disertai dengan juga adegan-adegan yang bisa dibilang panas. Kita diajak cuci mata dengan outfit anak 90-an yang kece dan keren abis. Gue jujur suka banget ya dengan outfit mereka, apalagi settingannya. Sinematografiknya oke dan kemampuan aktingnya tuh dapet banget ya, gitu. Gue juga udah nebak sih, ini film kayaknya nggak akan mungkin cuman habis sampai di sini. Emang bener ya, ada sequelnya juga, gitu. Ada hal yang menurut gue kayak sesuatu di scene film itu yang kayak mengibaratkan bisa ditebak tuh kayak sebenarnya Sam. Padahal gue udah ngerasa Sam tuh kayak masih kayak diproses lah gitu oleh sosok si penyihir. Jadi kayak kurang gitu. Seharusnya dibuat bagaimana sih penonton kayak belum tahu gitu kan, karena ada memang penonton yang ngeh dan jeli banget nih dalam menonton every scene of the movie. Jadi memang harus diperhatiin lagi. Memang ya, di dalam film horror ataupun slasher tuh pastilah ada namanya kejar-kejaran. Tapi menurut gua di Fear Street ini seharusnya formula untuk kejar-kejarannya tuh agak dibuat berbeda supaya nggak bosan gitu. Jadi nggak yang repetitif ya. Karena itu membuat audiens kayaknya, ah, bosan nih. Sesuatu yang repetitif itu nggak bagus kalau formulanya sama. Jadi harus dibuat berbeda ya. Supaya kita nggak bosan nih kayak, aduh, apaan nih gitu. Kisah romansnya bisa dibilang agak ya, kurang. Nah, nggak hanya itu, cuman ada juga bagian dari scene yang di sekolah tuh seperti, you know, agak kentang lah ya. Seharusnya bisa tuh diedit menjadi lebih baik scene di tempat tersebut. Fear Street One bisa dibilang film yang bagus ya, I totally recommend. Jadi bisa nonton bersama teman, or you know, with the couple atau sendiri. Ini film horor yang ada slasher-slashernya ya, bisa dibilang. Keren deh pokoknya. Apalagi para remaja. So you can watch the movie. Fear Street Part 1 is 7 per 10.